Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudarni, NIM 90500122023, jurusan Perbankan Syariah. Materi yang akan saya jelaskan terkait evolusi pengelolaan zakat dari era klasik hingga era digital. Adapun materi YG akan dibahas yaitu pengelolaan zakat di era klasik 1, 0 dan 20. Pengelolaan zakat di era modern 3, 0 hingga 4, 0. Pengelolaan zakat di era digital 5, 0. Materi pertama yaitu pengelolaan zakat di era klasik dapat dibagi menjadi dua tahap utama yang sering disebut sebagai era 1, 0 dan era 2, 0 dalam konteks historis dan manajerial. Era 1, 0, pengelolaan zakat tradisional di masa Nabi Muhammad SAW. Pada masa Nabi Muhammad SAW, pengelolaan zakat dilakukan secara manual dan langsung oleh Nabi sebagai pemimpin umat Islam. Pembayaran zakat dilakukan di hadapan Nabi atau amil zakat yang ditunjuknya untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat kepada 8 kelompok penerima, asnaf, secara langsung. Pengelolaan zakat pada masa ini masih bersifat sederhana dan tradisional, tanpa sistem administrasi formal. Zakat pertanian dan perkebunan menjadi zakat yang dikontrol oleh negara, sedangkan jenis zakat lain dikelola secara individu berdasarkan kesadaran sendiri. Muzaki, orang yang wajib membayar zakat, biasanya menyalurkan zakatnya langsung kepada mustahik, penerima zakat, atau menitipkan melalui pengurus masjid, DKM. Sistem ini sangat bergantung pada interaksi langsung dan kepercayaan sosial. Era 2.0, pengelolaan zakat profesional dan administratif pada masa Khulafaur Rasyidin dan dinasti Islam awal. Pada era Khulafaur Rasyidin, pengelolaan zakat mulai mengalami profesionalisasi dan sistematisasi. Amil zakat ditunjuk secara resmi di berbagai wilayah untuk mengelola pengumpulan dan distribusi zakat dengan administrasi yang lebih ketat dan pencatatan yang akurat. Pembayaran zakat sudah bersifat lebih fleksibel, bisa dibayar dengan uang atau barang yang senilai zakatnya. Hukuman bagi yang tidak membayar zakat juga ditetapkan, seperti pada masa Khalifah Abu Bakar yang memerangi orang yang enggan membayar zakat demi memastikan pengumpulan zakat berjalan maksimal. Pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah, pengelolaan zakat semakin formal dan menjadi sumber pendapatan utama negara. Baitul Mal sebagai lembaga pengelola zakat memiliki peran penting dalam mengelola dana zakat untuk berbagai keperluan sosial dan ekonomi umat. Puncak keberhasilan pengelolaan zakat terjadi pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, di mana zakat dikelola secara optimal sehingga kemiskinan dapat berkurang drastis. Kesadaran kolektif umat Islam untuk menyetorkan zakat ke Baitul Mal menjadi faktor utama keberhasilan ini. Pada era ini, teknologi yang digunakan masih mekanikal dan manual, namun sudah mulai menggunakan alat bantu administratif seperti pencatatan berbasis komputer sederhana dalam konteks modern awal, menurut analogi era industri 1.0 dan 2.0. Materi kedua pengelolaan zakat di era modern 3.0 hingga 4.0. Pengelolaan zakat di era modern mengalami transformasi besar, dari sistem yang bersifat konvensional menuju sistem yang profesional dan digital, sejalan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Era 3.0, modernisasi dan profesionalisasi pengelolaan zakat. 1. Full-time dan profesional, lembaga zakat mulai dikelola secara penuh waktu, bukan lagi secara sukarela atau sambil lalu. Pengelolaan dilakukan dalam jam kerja standar dengan tenaga profesional yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya. 2. Standar manajemen modern, lembaga zakat mengadopsi prinsip-prinsip manajemen modern, seperti visi misi yang jelas, perencanaan tahunan, penyusunan anggaran, evaluasi berkala, dan orientasi pada prestasi. Setiap amil zakat mendapatkan imbalan yang layak sesuai standar hidup dan peraturan daerah. 3. Transparansi dan akuntabilitas. Sistem pelaporan keuangan dan distribusi zakat menjadi lebih transparan dan akuntabel, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat. 4. Orientasi kinerja. Penilaian berbasis kinerja diterapkan,
di mana kontribusi setiap individu dalam organisasi menjadi tolok ukur keberhasilan lembaga. Era 4.0, digitalisasi dan inovasi teknologi. 1. Platform digital dan aplikasi. Lembaga zakat kini menyediakan aplikasi dan situs web yang memudahkan muzaki untuk menghitung, membayar, dan menyalurkan zakat secara online. Proses ini sangat membantu terutama di masa pandemi dan era mobilitas tinggi, karena zakat dapat ditunaikan dari mana saja. 2. Kolaborasi dengan fintech dan e-commerce. Zakat dapat dibayarkan melalui berbagai kanal digital, termasuk mobile banking, fintech, dan e-commerce, sehingga memperluas akses dan meningkatkan jumlah muzaki yang membayar zakat. 3. Sosialisasi digital. Edukasi dan kampanye zakat dilakukan melalui media sosial dan platform digital, menjangkau generasi milenial dan masyarakat luas dengan lebih efektif. 4. Penggunaan big data dan analitik. Lembaga zakat mulai memanfaatkan big data untuk mengidentifikasi mustahik yang paling membutuhkan dan memastikan distribusi zakat lebih tepat sasaran. 5. Transparansi real-time. Dengan sistem digital, lembaga zakat dapat memberikan laporan penggunaan dana secara real-time, meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik. Adapun materi terakhir yaitu pengelolaan zakat di era digital 5.0, ditandai dengan transformasi besar yang memanfaatkan teknologi canggih untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas dalam pengumpulan dan distribusi zakat. Ciri-ciri pengelolaan zakat di era digital 5.0. 1. Platform digital terintegrasi. Banyak lembaga zakat menyediakan aplikasi dan situs web yang memungkinkan muzaki menghitung, membayar, dan menyalurkan zakat secara online dengan mudah dan cepat tanpa harus datang ke kantor zakat secara fisik. Hal ini sangat membantu terutama di masa pandemi dan kesibukan masyarakat modern. 2. Transparansi dan akuntabilitas real-time. Sistem digital memungkinkan laporan penggunaan dana zakat disajikan secara akurat dan real-time, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa zakat yang mereka berikan benar-benar digunakan untuk membantu mustahik. Fitur pelacakan zakat juga memungkinkan muzaki memantau penyaluran dana secara langsung. 3. Keamanan dan privasi data. Pengelola zakat menghadapi tantangan penting dalam menjaga keamanan dan privasi data muzaki dan mustahik. Platform digital harus menyediakan sistem yang aman, kredibel, dan melindungi data pribadi pengguna dari risiko kebocoran atau penyalahgunaan. 4. Pemanfaatan teknologi canggih. Teknologi seperti big data, blockchain, dan kecerdasan buatan (AI) mulai digunakan untuk mengoptimalkan pengumpulan dan distribusi zakat. Big data membantu analisis tren dan kebutuhan mustahik, sedangkan blockchain dapat meningkatkan transparansi dan keamanan transaksi zakat. 5. Kemudahan akses dan inklusi digital. Digitalisasi zakat membuka akses bagi berbagai kalangan, termasuk generasi muda yang melek teknologi, serta memperluas jangkauan zakat hingga ke daerah-daerah terpencil melalui aplikasi mobile dan integrasi dengan fintech dan e-wallet. 6. Tantangan digitalisasi. Selain manfaat, pengelolaan zakat digital menghadapi tantangan seperti verifikasi identitas muzaki dan mustahik, perbedaan tingkat literasi digital antar generasi, dan kebutuhan infrastruktur internet yang merata di seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil. 7. Kolaborasi multiplatform. Lembaga zakat menjalin kemitraan dengan berbagai platform digital, seperti e-commerce, dompet digital, e-wallet, dan media sosial untuk memperluas jangkauan pengumpulan zakat dan edukasi masyarakat. Jadi kesimpulannya ialah pengelolaan zakat telah mengalami evolusi yang signifikan dari era klasik hingga era digital 5.0. Pada era klasik 1.0 dan 2.0, pengelolaan zakat masih bersifat manual dan tradisional dengan peran sentral pemimpin umat dan amil zakat yang bertugas mengumpulkan serta mendistribusikan zakat secara langsung. Memasuki era modern 3.0 dan 4.0, pengelolaan zakat mulai profesional dan terorganisir dengan penerapan manajemen modern serta pemanfaatan teknologi digital seperti aplikasi dan platform online untuk memudahkan pembayaran dan distribusi zakat.
Demikian penjelasan saya terkait evaluasi pengelolaan zakat dari era klasik hingga era digital.